saat ibadah subuh pagi hari ini, kami mau bilang kepada ya Allah, syukur, puji hormat dan terima kasih. Dalam kesempatan di pagi hari ini, kami dan belajar daripada kebenaran firman yang merupakan isi hati Allah yang telah terbuka di tangan kami. Itu Injil Matius pasal yang 26 ayat yang 30 ayat yang 35. Menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia, kami mohon daripada Allah, urapilah kami semua yang merupakan kuasa Roh yang kudus. Anugerahkan kepada kami semua hikmat dan pengertian, baik kami yang menyampaikan maupun juga kami yang mendengar, supaya firman ini tidak berlalu dari kehidupan kami, tapi itu dapat tergerak kehidupan kami sekalian. Dan di waktu kuasa Roh Allah yang kudus, kami mampu untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari kehidupan kami, secara khusus di dunia sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini. Kami sebagai anak-anak milik kepunyaan, kami siap menerima-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami yang hidup sendiri, kami berdoa. Amin. Tertulis pada pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-30 hingga pada ayatnya yang ke-35, dimana kita memberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 30, sudah menunjukkan ujian ketika Yesus dan murid-muridnya dari bukit Zaitun. Maka kata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terpecah imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan tawanan itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan melalui kamu kedua-dua. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua berpindah imannya kepada Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian. Demikian firman Tuhan yang telah saya berkata kepada kita. Kita telah berbahagia setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan telah berbahagia hati di dalam melakukan yang akan memberikan kita bagi berbahasa. Jemaat kekasih Kristus, tanpa kita sadari, kita sudah berada di sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Patutlah sebagai anak-anak milik kepunyaan Kristus, kita harus bersyukur bahwa di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga, kita semua masih diperkenankan untuk menikmati hidup. Hingga dengan demikian, dengan rasa syukur itu kita ada di pagi hari yang mengikuti ibadah minggu subuh pagi dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Dari perkhotbah firman Tuhan yang telah saya bacakan bagi kita sekalian, ada sebuah momen atau sebuah peristiwa emosional yang terjadi pada saat atau sebelum Yesus menuju penyaliban, di mana setelah Yesus mengadakan pertemuan malam, setelah mereka melakukan ujian, Yesus bersama-sama dengan para muridnya menuju ke bukit Zaitun. Di sana Yesus jelas memberitahukan para muridnya bahwa mereka semua akan meninggalkannya. Namun Petrus secara spontan berdiri dan menjawab bahwa sekalipun mereka akan meninggalkan Yesus dan menyangkal Yesus, sekali-sekali Petrus tidak. Tetapi Yesus dengan segala
sehingga dia berkata kepada Petrus, sebelum air berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jemaat kekasih Kristus, ayatnya yang 31 jelas kita dapat pahami, atau ayatnya yang 30 kita dapat pahami bahwa setelah Yesus bersama dengan murid-murid menyanyikan puji-pujian, lalu setelah pertemuan akhir pada saat itu, Yesus dan murid-murid menuju ke bukit Zaitun. Puji-pujian yang merupakan bagian dari nyanyian Haleluya Kita dalam Mazmur 113 sampai dengan Mazmur yang ke-118 yang selalu dinyanyikan atau selalu dilakukan oleh bangsa Yahudi pada hari raya Paskah. Ini menunjukkan bagaimana ketenangan daripada Yesus tetap terjaga dalam menghadapi penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus. Tetapi Yesus dengan segala kerendahan, dengan penuh ketenangan menyikapi semua itu dengan terus memuji Allah bersama dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-31, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa pada malam ini kamu semua akan terbentang iman karena aku. Sebab ada tertulis, apakah mengumpul gembala dan kawan domba akan tercerai-berai. Yesus berkata bahwa murid-muridnya akan meninggalkannya sesuai dengan membuat Zakaria dalam kitab Zakaria 13 pada ayatnya yang ke-7. Peristiwa ini menggambarkan kelemahan manusia yang tidak sanggup bertahan ketika diperhadapkan dengan tekanan atau persoalan yang besar. Memukul gembala punya pengertian menunjukkan pada kedatangan dan kematian Yesus sebagai pemimpin yang menyebabkan kawan domba atau para murid akan tercerai-berai. Yesus dalam segala kerawatannya sebagai Allah atas apa yang akan terjadi, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah itu sendiri lewat Yesus Kristus. Ayat yang ke-32, di mana Yesus memberikan harapan kepada murid-muridnya dengan menyatakan kebangkitannya.
bahwa sesungguhnya sebelum ayam terkutuk, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus dengan jelas membuat bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam terkutuk. Bagian ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui segala hal, termasuk kelemahan Petrus yang tidak disadari oleh Petrus sendiri. Dan semuanya membuat Petrus gagal, terutama dalam ujian iman yang berat. Ayat yang ke-35 menjelaskan kepada kita demikian. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan pada saat itu semua murid juga berkata demikian. Petrus kembali secara tegas menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus sebagai murid Yesus. Pernyataan ini diikuti oleh murid-murid yang lain, menunjukkan bahwa mereka semua berkomitmen secara emosional. Namun komitmen ini didasarkan pada keberanian sesaat atau semu yang tidak didasarkan iman. Karena mereka tidak memahami bahwa waktunya mereka akan dihadapkan dengan ujian iman yang sangat berat. Jemaat kasih Kristus, dari apa yang saya jelaskan lewat berikut bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Matius 26 ayat dari 30 sampai ayat dari 35. Ada 3 hal yang dapat kita ambil untuk kita terapkan dalam memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini. Dan selama 3 minggu berturut-turut kita akan ada dalam minggu sengsara, di mana kita semua akan kembali diingatkan untuk merenungkan atau mengingat perjalanan Tuhan Yesus menuju ke bukit Golgota untuk disalibkan demi untuk menebus dosa dan kesalahan kita dan memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Hal yang pertama yaitu keraguan manusia dalam menghadapi ujian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dihadapi oleh Petrus bersama dengan teman-temannya, ini juga sering kita alami dan jumpai dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak tebusan Kristus dan sebagai murid-murid Kristus. Bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan tekanan hidup, beban hidup, baik itu tekanan dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan juga godaan-godaan untuk kita melakukan dosa. Ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak tebusan Kristus dan juga sebagai murid-murid Kristus. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh Petrus bersama dengan rekan-rekannya tidak perlu kita teladani. Saya percaya yang kita mengakui dengan iman yang ada pada kita, bahwa dalam tekanan seberat apapun yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita, Allah sanggup menolong kita. Sesuai dengan ujian yang disampaikan oleh Tuhan seorang perwira yang berat tadi. Kalau kita hidup menurut kehendak Allah, Dia akan memberikan pembaharuan dan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita jika kita diperhadapkan dengan tekanan hidup dan beban hidup, bahkan pergumulan hidup. Bagian yang kedua, bahwa Yesus setia dan kesetiaan Yesus tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun
lagi kasih Yesus yang tidak pernah berubah itu menjadi penghiburan bagi Petrus bersama dengan teman-temannya dan juga bagi kita sekalian. Ketika kita jatuh dan gagal dalam menghadapi tiap tekanan beban hidup kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Semua kembali kepada kita. Bagaimana kehidupan kita berserah kepada Yesus dengan iman, sehingga semua beban tekanan hidup atau pergumulan yang kita hadapi setiap kehidupan kita hari hari, Dia akan mengangkat itu daripada kita sekalian. Seperti kesaksian lagu yang disampaikan oleh Solomon Israel, bahwa cari dunia pasti binasa, cari Yesus pasti selamat. Dan sesungguhnya kita dalam hidup kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, satu hal yang kita harus sadari dan pahami secara baik dan benar, bahwa Yesus telah melakukan sebuah hal yang sangat luar biasa, sehingga tubuh dan darahnya dikorbankan untuk menembus dosa dan salah. Apa salahnya dalam hal yang kehidupan kita menyempatkan waktu untuk mencari Yesus? Karena dengan mencari Yesus kita akan selamat, dan keselamatan yang tidak teranugerahkan bagi kita untuk menjadi milik kita pada saat kita akan kembali pada panggilan kita. Sekali lagi saya menyampaikan kepada kita sekalian, sesuai dengan bentuk firman Tuhan saat ini, bahwa Yesus itu setia. Kesetiaan Yesus tidak pernah berkesudahan, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Hal yang ketiga, kita belajar daripada kegagalan Petrus. Petrus pada akhirnya akan menyangkal Yesus sebelum ayat berpokok. Dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau kita membaca firman itu lebih jelas, bahwa pada saat Petrus berada di pintu gerbang, pada saat Yesus sementara dia hidup, ada seorang perempuan berkata kepada Petrus, engkau salah satu pengikut Yesus yang menyangkal. Dan juga para prajurit bertemu Petrus dan bertanya demikian, dia juga bukan saja menyangkal, tetapi dia bersumpah. Dan pada kali ini juga hal yang sama. Ini juga sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari bahwa ada sifat, ada perilaku kita, ada perbuatan kita yang tanpa kita sadari kita menyangkal Yesus. Tetapi sesuai dengan apa yang kita belajar saat ini, sekalipun kita menyangkal Yesus, Yesus sekalipun tidak akan meninggalkan kita. Yesus tidak menunggu kita secara spontan. Dia memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita merenovasi kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kesalahannya sebelum sampai kepada penyaliban? Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, bahwa Yesus itu luar biasa. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dia tahu beban hidup kita, dia tahu beban hidup kita. Sekalipun dalam hidup kita menanggalnya. Untuk itu, jemaat kasih Kristus, menyadari segala kekurangan kita sebagai manusia, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Segala hal yang ada dalam kehidupan kita yang kita miliki di saat ini, itu bukan jaminan untuk kita tidak mengandalkan kuasa
bertobatlah, mengaku segala pelanggaran kita kepadanya, dan mohon pengampunan dan bertobat. Maka janji kesetiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian, dan kita menjadi Petrus yang akan